Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang RAM. Mungkin sebagian besar dari teman-teman di sini sudah mengetahui apa itu RAM. Random Access Memory. Ya, Random Access Memory ini fungsinya untuk menyediakan ruangan penyimpanan sementara dan cepat. Maksudnya gini, ketika teman-teman menghidupkan komputer atau laptop, sistem operasi dan aplikasi-aplikasi akan dimuat ke dalam RAM. Jadi semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak perintah atau aplikasi yang dapat digunakan secara bersamaan. Baik, di sini saya sudah punya dua contoh RAM. Saya sudah membawa dua contoh RAM. Yang pertama RAM laptop yang kecil, dan yang kedua adalah RAM dari personal komputer atau PC. Oke, ya, di samping kanan saya ini sudah ada contoh dari RAM laptop dan RAM PC. Yang di atas itu untuk RAM PC yang biasa kita sebut dengan RAM DIMM, dan yang di bawah itu untuk laptop yang biasa kita sebut ini RAM SODIMM. Untuk laptop lebih kecil ukurannya daripada untuk yang personal komputer. Di antara dua ini, kita akan membagi lagi RAM ini menjadi RAM DDR1, DDR2, DDR3, dan DDR4 sampai DDR5 yang terbaru. Kita lihat nanti perbandingannya, bagaimana perbandingan antara DDR. Di sini saya sudah tunjukkan, yaitu DDR2 sampai DDR5. Yang biasa kita gunakan di laptop atau komputer itu biasanya kita menggunakan DDR3 dan DDR4. Karena untuk DDR1 dan DDR2 itu sudah sangat lama kita gunakan, jadi kemungkinan besar tidak ada lagi komputer atau laptop teman-teman kalian yang di sini masih menggunakan DDR1 atau DDR2. Jadi kemungkinan besar laptop teman-teman di sini menggunakan DDR3 ataupun DDR4. Atau yang terbaru sekali yaitu DDR5. Dan DDR5 ini masih jarang produknya di Indonesia. Jadi kita fokuskan untuk membahas DDR3 dan DDR4. Di sini perbedaannya kita bisa lihat di soketnya. Untuk soket yang DDR3 itu letak lengkungannya itu tidak di tengah-tengah. Sementara untuk yang di DDR4 itu letak lengkungannya, yang itu yang kita merahin itu ya. Yang kita merahin itu letak lengkungannya berada di tengah-tengah. Jadi apabila komputer atau laptop teman-teman sekalian masih menggunakan DDR3, kita tidak bisa memasang RAM DDR4 di komputer kita. Jadi kita harus mengecek secara teliti RAM mana yang cocok untuk komputer atau laptop kita. Nah, ini yang contoh untuk DDR3 dan DDR4 untuk RAM laptop ya teman-teman sekalian. Seperti yang ada di PC atau personal komputer, letak lengkung dari soket yang DDR4 itu persis di tengah-tengah RAM-nya. Sementara untuk DDR3 itu agak ke pinggir. Jadi apabila laptop kita mempunyai spek DDR3, kita tidak bisa memasang untuk RAM yang DDR4. Yang perlu kita bahas adalah ini, kecepatan dari RAM DDR3 dan DDR4. Baik PC maupun laptop itu sama kecepatannya. Jadi teman-teman harus di sini harus mengecek spesifikasi RAM dari laptop atau PC teman-teman sekalian. Yang pertama ini ada DDR3. Ada sekitar 6 tipe kecepatan. Ada yang 6400, ada yang 8000, ada yang 8500, ada 10600, 12800, 14900, dan 17000. Semuanya bisa kita cek di laptop atau PC teman-teman sekalian. Nanti di akhir kita tunjukkan bagaimana cara mengecek spesifikasi kecepatan RAM kita. Apakah menggunakan DDR4 ataupun menggunakan DDR3 dan
berapa kecepatannya. Kecepatan ini juga sangat sangat kita perhatikan bagaimana kita membeli RAM yang sesuai dengan spesifikasi dari motherboard untuk laptop dan PC kita. Ketika kita menggunakan kecepatan yang salah, maka RAM itu akan tidak berfungsi secara maksimal. Misalkan untuk laptop yang memakai DDR4, namun kecepatan maksimalnya 3000, sementara kita 3000 MHz, sementara kita membelinya yang 2400 MHz, maka RAM tersebut tidak akan bekerja secara maksimal. Jadi usahakan membeli RAM dengan spek yang sesuai dengan laptop atau PC kita. Oke, bagaimana cara mengecek spesifikasi RAM di laptop atau PC kita? Oke, saya tunjukkan, kita berubah scene dulu ya. Kita ke menu, lalu kita bisa ketikkan saja, atau kita klik di search ini, kita ketik Task Manager. Di sini udah ada Task Manager, lalu kita klik, lalu kita pilih Performance. Ya, di sini ada CPU dan memori. Nah, teman-teman di sini bisa lihat speed dari RAM kita dan slot yang ada di laptop kita ya. Di sini speednya itu 2667 MHz dengan slotnya sebanyak 4 slot dan sudah digunakan 1 slot. Jadi di sini teman-teman masih bisa menambah 3 RAM lagi untuk laptop yang saya gunakan. Namun, sebelum kita mengecek lebih jauh speknya, kita mungkin perlu mengecek dulu slot RAM kita. Ada kemungkinan yang ditampilkan di aplikasi ini slotnya berbeda dengan yang ada di fisik dari komputer ataupun laptop kita. Jadi kita pastikan dulu laptop kita mempunyai slot yang masih kosong, lalu kita berencana untuk membeli atau menambah RAM dari laptop kita. Di sini kita udah melihat speed dari laptop kita, yaitu 2667 MHz. Jika kita kembali kepada tabel dari RAM laptop ini, kita melihat di sini berarti yang cocok adalah DDR4, PC4 21300 dengan kecepatan 2666 MHz. Jadi kita membeli RAM DDR4 dengan kecepatan dan kapasitas yang kita mau, misalkan 8 GB atau 16 GB, dengan kecepatan 2666 MHz. Di sini kita udah mengetahui kecepatan RAM dan slot yang masih bisa digunakan. Terus kita juga bisa melihat bahwa kalau di laptop, maka manufakturnya itu form factornya yaitu SODIMM. Jadi untuk laptop itu SODIMM, untuk komputer biasanya ditulis DIMM, atau biasa juga orang menyebutnya long DIMM karena bentuknya lebih panjang daripada SODIMM. Oke, demikian ya sekedar informasi dari saya bagaimana cara memilih RAM yang baik atau yang sesuai dengan spesifikasi laptop atau PC kita. Sampai jumpa pada kesempatan. Wassalamualaikum.